Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dwi Wahyuni, untuk materi kedudukan dua buah garis lurus. Untuk menentukan kedudukan dari dua buah garis lurus, kita perlu mengingat kembali cara menentukan gradien persamaan garis lurus. Untuk menentukan gradien persamaan garis lurus, ya ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Jika bentuknya mula-mula adalah Y sama dengan MX ditambah C, maka bentuk ini gradiennya adalah M. Ya, contoh misalnya garis Y sama dengan 3/2 X ditambah 6, M-nya adalah 3/2, sehingga gradiennya adalah 3/2. Untuk bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A per B. Ya, misalnya untuk garis 3X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif 3/2. Kemudian untuk gradien garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, kalian dapat tentukan dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contoh misalnya untuk gradien garis yang melalui titik A 3,2 dan titik B negatif 5, negatif 2, maka gradiennya kita gunakan rumus tersebut Y2 kurangi Y1 per X2 kurang X1. Ingat kembali, jangan sampai tertukar. Ya, X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 2, kemudian X2-nya negatif 5, dan Y2-nya negatif 2. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut sehingga kita peroleh hasil akhirnya gradien AB adalah 1/2. Sedangkan untuk cara lainnya, jika kalian suka menggunakan gambar, maka bisa kalian letakkan titik A dan titik B pada diagram Kartesius ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan yang sudah pernah saya sampaikan. Maka kita lihat arah dari garis tersebut. Jika ternyata menggunakan tangan kanan arahnya naik, berarti positif. Jika menggunakan tangan kanan arahnya turun, berarti negatif. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi utama adalah kedudukan dua buah garis lurus berdasarkan gradiennya. Yang pertama, jika dua buah garis lurus saling sejajar, ya, artinya gradien garis G1 sama dengan gradien G2, ya, M1 sama dengan M2, maka kedudukan kedua garis tersebut adalah saling sejajar. Jadi, yang harus kita ingat gradiennya harus sama. Ya. Kedudukan yang kedua adalah dua buah garis yang saling tegak lurus. Kalau kita mendapati dua buah garis tadi sudah ditemukan gradiennya tidak sama. M1 tidak sama dengan M2. Kemudian kita lihat hasil kali gradiennya menghasilkan negatif 1. Ya, atau bisa ditulis M2-nya adalah negatif dari 1 per M1. Maka kedua garis tersebut kedudukannya adalah saling berpotongan tegak lurus. Dan kedudukan yang ketiga, ini dua buah garis yang saling berpotongan. Jika gradien garis G1 tidak sama dengan gradien garis G2, dalam hal ini M1 tidak sama dengan M2 dan hasil kalinya tidak sama dengan negatif 1, maka kedudukan dua buah garis tersebut adalah saling berpotongan. Perhatikan contoh pertama. Di sini kalian diminta menentukan kedudukan garis A yang melalui titik A 1,4 dan garis B dengan koordinat 3,1. Sedangkan garis B-nya adalah melalui titik C negatif 3,2 dan garis D negatif 1, negatif 1. Nah, dengan menentukan gradien garis A yang melalui titik A dan B, kita peroleh gradien A-nya adalah negatif 3/2, ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang Y1. Dan untuk gradien garis B, ya, di sini kita peroleh hasilnya negatif 3/2. Ingat kembali, negatif 1 dikurangi 2 per negatif 1 dikurangi negatif 3. Kalian peroleh negatif 3/2. Ya. Ternyata gradien A
sama dengan gradien B besarnya. Maka kedudukan garis A dan B adalah saling sejajar. Untuk contoh kedua, ya, misalnya kita mempunyai garis A tadi, ya, yang melalui titik A 1,4 dan titik B 3,1. Kemudian ada garis C yang melalui titik E 5,-2 dan F 2,-4. Ya, kita lihat kembali, tadi sudah menentukan gradien garis A yaitu -3/2. Sekarang kita tentukan gradien garis C, ya. Ingat di sini Y2 -4 dikurangi Y1 -2, berarti -4 dikurang -2. Kemudian per 2 dikurang 5, ya, kita peroleh -2 per -3, maka hasilnya adalah 2/3. Gradien A tidak sama dengan gradien C. Tapi jika kita kalikan, ternyata menghasilkan -1. Maka kedudukan garis A dan C adalah berpotongan tegak lurus. Nah, ini contoh yang ketiga. Tentukan kedudukan garis jika diketahui bentuknya Y sama dengan 3X ditambah 5 dan garis G2 dengan bentuk 3X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Ingat kembali, untuk bentuk Y sama dengan MX ditambah C, di sini M-nya adalah 3, maka gradien garis pertama adalah 3. Kemudian gradien garis kedua kita tentukan menggunakan bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A-nya 3, B-nya 2, sehingga gradien garis kedua atau M2 adalah -3/2. Perhatikan kembali bahwa M1 tidak sama dengan M2, dan M1 jika dikalikan M2 hasilnya bukan -1. Maka kedudukan garis G1 dan G2 adalah saling berpotongan. Demikian pembahasan saya untuk materi kedudukan dua buah garis ditinjau dari gradien kedua garis tersebut. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Terima kasih.